Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Della Anggraini dengan NPM 2013-024040 bersama dengan rekan saya Jessica Solalvidi Siregar dengan NPM 2013-024050. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem estuari. Estuari berasal dari bahasa Latin yaitu aestus yang berarti pasang surut. Ekosistem estuari merupakan bagian dari ekosistem air laut yang terdapat dalam zona litoral, yaitu kelompok ekosistem pantai. Estuari juga merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, rawa, dan pasang surut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekosistem estuari merupakan wilayah pertemuan antara sungai dan laut. Contoh ekosistem estuari yang berada di Indonesia yaitu berada di Pulau Dewata atau Pulau Bali, tepatnya di Perancak Jembrana. Selanjutnya tentang karakteristik ekosistem estuari. Yang pertama, ekosistem estuari merupakan tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan, menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air dan ciri-ciri fisik lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang kedua, pencampuran kedua macam air menghasilkan suatu sifat fisika yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun air laut. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut, mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Karakteristik yang keempat yaitu tingkat kadar garam di daerah estuari tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar, dan aksesoris lainnya, serta topografi daerah estuari itu sendiri. Selain keempat karakteristik tadi, terdapat beberapa faktor fisik, kimia, maupun biotik lingkungan yang menjadi faktor pembatas dalam ekosistem estuari. Yang pertama yaitu salinitas. Tingkat salinitas sesuai ekosistem laut, tepatnya pada ekosistem estuari berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh iklim topografi estuari pasang surut air laut dan volume air tawar yang masuk. Faktor pertama yang mempengaruhi salinitas adalah pasang surut air laut. Faktor kedua yaitu kekuatan Coriolis yang merupakan terjadinya pembelokan arah gerak melingkar akibat rotasi bumi mengelilingi sumbunya. Faktor ketiga yang menyebabkan fluktuasi salinitas di estuari adalah musim, yang kemudian menyebabkan perubahan volume air tawar serta intensitas cahaya matahari. Ciri yang kedua yaitu suhu. Air estuaria memiliki fluktuasi harian lebih besar. Air estuaria cenderung lebih cepat panas dan lebih cepat dingin tergantung kondisi atmosfer yang melingkupinya. Yang ketiga yaitu ombak dan arus. Memiliki luas perairan terbuka yang sempit karena dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Maka, angin yang bertiup untuk menciptakan ombak juga minimal. Arus sendiri disebabkan oleh aksi pasang surut air laut dan aliran air sungai. Faktor keempat yaitu substrat. Substrat dasar estuaria didominasi oleh sutra berlumpur yang berasal dari proses pengendapan material baik yang dibawa oleh air laut maupun oleh air tawar dari aliran sungai. Faktor yang keempat yaitu kekeruhan atau turbidisitas. Yang keenam yaitu kandungan oksigen. Kandungan oksigen terlarut daerah estuaria tergantung dari beberapa faktor, yaitu suhu, salinitas pengadukan, aktivitas organisme, yang secara umum memiliki kandungan oksigen relatif tinggi jika dibandingkan dengan perairan lain. Yang ketujuh yaitu predasi, yang merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Predasi di sini dapat digunakan sebagai pengontrol populasi mangsa.
Contohnya pada ekosistem estuari yaitu ikan yang menjadi predator bagi plankton dan invertebrata. Faktor ke-8 yaitu jumlah organisme autotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat organik yang dibutuhkan oleh konsumen. Faktor ke-9 yaitu usia. Di sini usia sebagai faktor pembatas organisme yang berhubungan dengan tingkat produktivitasnya, yang kemudian menunjukkan kemampuan makhluk hidup untuk melakukan proses metabolisme tubuhnya dan menghasilkan energi. Dan faktor yang terakhir yaitu jumlah parasit, yang merupakan hubungan di mana salah satu organisme dirugikan sedangkan organisme yang lain mendapatkan manfaat. Nah, dalam ekosistem estuari ini, apa saja sih biota yang di dalam ekosistem tersebut? Nah, jadi di sini biota atau fauna khas estuaria adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam, yaitu antara 5-30%. Namun, tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar atau berair laut. Nah, di antaranya terdapat beberapa jenis tiram dan kerang, yaitu Ostrea atau Scrobicularia, kemudian siput kecil, Hydrobia, udang Paleomonetes, dan cacing Polychaeta nereis. Di samping itu, terdapat pula fauna-fauna yang tergolong peralihan, yang berada di estuaria untuk waktu tertentu saja. Nah, contohnya yaitu beberapa jenis udang, Peneus, misalnya menghabiskan masa juvenilnya di sekitar estuaria, untuk kemudian pergi ke laut ketika dewasa. Lalu jenis-jenis sidat atau anguilla dan ikan salem atau salmo, kemudian Onychorsinus yang tinggal sementara waktu di estuaria dalam perjalanannya dari hulu sungai ke laut ataupun sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk tujuan memijah. Serta banyak jenis hewan lain dari golongan ikan, reptil, burung, dan lain-lain yang datang ke estuaria untuk mencari makanan. Nah, contoh biota ekosistem estuari yaitu ada kerang hijau, kemudian kepiting estuari atau yang biasa dikenal dengan kepiting bakau, lalu ada ikan baung. Selanjutnya yaitu ada ikan sidat, ikan salem, dan tiram. Ikan sidat memiliki ciri-ciri yaitu jari-jari keras dengan sirip dorsal tidak ada, jari-jari lunak sirip dorsal antara 240 sampai 245 buah, jari-jari keras sirip anal tidak ada, dan jari-jari lunaknya antara 200 hingga 220 buah. Warna tubuh bagian dorsal hijau zaitun hingga coklat kebiruan gelap. Lalu warna tubuh ventral ikan sidat pada bagian rahang hingga anus lebih cerah. Yang kedua yaitu ikan salem. Pakan ikan salem adalah udang, cumi-cumi, dan ikan-ikan kecil. Ikan ini mempunyai bentuk yang memanjang. Sirip ikan salem memiliki jari-jari yang keras dan berwarna sedikit keperakan dengan bintik-bintik hitam. Warna bagian punggung ikan ini lebih gelap dibandingkan bagian perutnya. Apabila mendekati musim bertelur, salem jantan akan berubah warnanya menjadi kemerahan dan rahangnya akan menjadi bengkok. Yang terakhir yaitu tiram. Tubuh tiram diselimuti oleh rumah tiram yang terdiri atas dua pengapit, yaitu kanan dan kiri. Garis pertumbuhan konsentris terdapat pada rumah tiram dan berpusat pada umbo atau bagian tertua dari rumah tiram. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jessica Solafide Siregar. Kepada Jessica dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem estuari. Komponen biotik yang terdapat pada ekosistem estuari dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi anorganik atau dapat membuat makanannya sendiri. Dalam organisme ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu ada fotoautotrof, yaitu organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Lalu yang kedua yaitu ada kemoautotrof, yaitu organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Menurut Wells tahun 1953. Beberapa organisme autotrof ini bertindak sebagai produsen
yaitu kemampuannya yang mengubah zat anorganik menjadi organik yang dibutuhkan oleh organisme lain yang disebut sebagai produsen. Contohnya seperti lamun yang merupakan tumbuhan berbunga dan beberapa jenis alga yang ada di sekitarnya. Lalu, organisme yang kedua yaitu ada heterotrof, yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya seperti hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof yang dapat disebut sebagai konsumen. Sebagian konsumen hewan di dasar estuari ini seperti teritrip, yaitu Crustacea dan Cirripedia, lalu ada kerang dan keong yaitu Bivalvia dan Gastropoda yang berada di permukaan estuari ataupun hewan lainnya seperti baronang, kerapu, kepiting, cucut, dan salmon menurut Nonji tahun 1993. Lalu organisme yang ketiga yaitu ada organisme pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Organisme pengurai ini menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang termasuk pengurai di daerah estuari adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Lalu materi selanjutnya yaitu ada mekanisme adaptasi, yang terbagi menjadi 3 adaptasi. Yang pertama yaitu ada adaptasi morfologis, yaitu organisme yang mendiami substrat berlumpur, seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau seta yang menjaga jalan masuk ke ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Organisme yang memiliki kemampuan seperti ini adalah kepiting estuaria dan beberapa anggota dari Gastropoda. Lalu adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologis, yaitu adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria yang berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi yang baik disebut dengan osmoregulator, yang contohnya seperti Copepoda, cacing Polychaeta, dan moluska. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi yang rendah disebut juga dengan osmokonformer. Lalu, adaptasi yang ketiga yaitu ada adaptasi tingkah laku, yaitu salah satu bentuk yang dilakukan oleh adaptasi tingkah laku ini adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Ada 2 keuntungan yaitu pengaturan osmosis dan membenamkan diri ke dalam substrat. Pengaturan osmosis ini yaitu keberadaan di dalam lubang yang mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan air interstitial yang mempunyai variasi salinitas dan suhu lebih kecil daripada air yang di atasnya. Sedangkan membenamkan diri ke dalam substrat ini berarti lebih kecil kemungkinan organisme dimakan oleh pemangsa yang hidup di permukaan substrat atau di kolam air. Adaptasi ini bergerak dari hulur ke hilir yang contohnya seperti spesies kepiting, seperti rajungan, ikan belanak, ikan baung, ikan bandeng, dan lain-lain menurut Kramer pada tahun 1994. Peran dan fungsi dari estuaria. Peran ekologi estuaria yang pertama yaitu ada sebagai sumber zat hara dan bahan organik, 2. Menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis, penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan atau yang disebut dengan feeding ground. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi berimigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi anak mereka. Yang keempat yaitu sebagai potensi produk makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat budidaya tiram dan rakit seperti diterapkan di Jepangan yang dapat meningkatkan 10 kali panen dari populasi liar sehingga dapat menghasilkan makanan yang berprotein. Lalu secara umum estuaria ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sebagai tempat permukiman, 2 sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber ikan, 3 sebagai jalur transportasi, 4 sebagai pelabuhan dan kawasan industri, 5 sebagai areal hutan ekologi estuaria 129, 6 sebagai tempat pariwisata, dan yang ketujuh yaitu ada sebagai tempat perkebunan. Lalu selanjutnya ada interaksi ekosistem estuari dengan ekosistem lain di pesisir. Yang pertama ada interaksi fisik. Estuari dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik air laut maupun air tawar dari sungai. Biota perairan estuaria ini sangat bergantung pada keberadaan struktur kokoh dari bangunan kapur terumbu karang sebagai penghalang aksi hidrodinamis lautan, yaitu arus dan gelombang.
Di zona reef front ini terjadi produksi pecahan fragmen yang nantinya akan diproses oleh beberapa jenis ikan, bulu babi, dan spons untuk menghasilkan kerikil, pasir, dan lumpur, yang dimana selanjutnya akan diteruskan ke pantai oleh aksi gelombang dan arus yang telah dilemahkan sehingga membentuk akumulasi sedimen yang menjadi substrat utama yang diperlukan oleh ekosistem estuaria. Interaksi yang kedua yaitu ada interaksi ekosistem daratan dan laut. Contoh interaksi ini yaitu estuaria dengan terumbu karang. Estuaria adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut, dan percikan air gelombang. Sedangkan terumbu karang adalah kawasan perairan laut yang dipengaruhi oleh proses-proses aliran sungai, limpasan air permukaan, sedimen, dan bahan pencemar. Interaksi yang ketiga yaitu ada interaksi bahan organik. Bahan organik yang berasal dari estuaria ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Tingginya partikel organik yang tersuspensi di perairan dapat menurunkan fotosintesis di perairan. Selain itu juga, partikel organik yang terbawa dari ekosistem mangrove ke ekosistem estuaria merupakan makanan bagi biota-biota perairan seperti filter feeder dan detritus feeder. Beragam aktivitas manusia di daratan seperti penebangan hutan yang dapat meningkatkan partikel organik di perairan. Selanjutnya yaitu ada konektivitas biota. Sebagai wilayah peralihan, estuaria memiliki 3 komponen biota, yakni fauna yang berasal dari lautan, fauna perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau. Organisme terbanyak di estuaria adalah para pemakan detritus yang sesungguhnya bukan menguraikan bahan organik menjadi unsur hara, melainkan kebanyakan mencerna bakteri dan jasad renik lain yang tercampur bersama detritus itu. Terumbu karang merupakan komunitas yang khas dan tumbuh terbatas di daerah tropika. Struktur dasar terumbu karang adalah bangunan kalsium karbonat atau kapur yang dibentuk oleh binatang karang atau polip. Hewan karang termasuk kelas Anthozoa, filum Coelenterata yang hidup berkoloni dan masing-masing menempati semacam mangkuk kecil dari bahan kapur yang keras tadi. Komunitas terumbu karang merupakan salah satu komunitas yang paling kaya di dalam jenis lautan dan bahkan juga di dunia menurut Universitas Terbuka 2014. Selanjutnya ada konektivitas ekologis. Konektivitas ekologis ini terbagi menjadi 2, yaitu ada integrasi migrasi biota dan interaksi spesies biota. Yang pertama, integrasi migrasi biota. Migrasi biota laut merupakan suatu hubungan yang penting dan nyata antara terumbu karang dan ekosistem estuaria. Ada 2 kategori migrasi biota, yang pertama yaitu ada migrasi jangka pendek untuk makan, dan yang kedua yaitu ada migrasi dari hidup antara sistem yang berbeda. Dalam migrasi jangka pendek ini, tipe migrasi yang umumnya dilakukan oleh biota-biota dewasa. Lalu, ada juga 2 strategi, yaitu ada edge feeders, yaitu biota yang memanfaatkan suatu sistem habitat untuk berlindung namun berkelana jauh dari sistemnya untuk mencari makan. Dan tipe yang kedua yaitu ada migratory feeders, yaitu memiliki jarak migrasi yang relatif jauh dan memiliki waktu tertentu dalam melakukan kegiatannya. Migrasi daur hidup antara sistem yang berbeda yaitu tipe migrasi yang sering dijumpai pada spesies-spesies ikan dan udang yang diketahui melakukan pemijahan dan pembesaran larva di hutan mangrove atau padang lamun yang tentunya melewati ekosistem estuaria. Lambat laun, biota ini tumbuh dan menjadi besar sehingga ruang berlindung yang tersedia sudah tidak memadai lagi dan mereka berimigrasi ke perairan yang lebih dalam seperti terumbu karang atau laut lepas. Lalu yang kedua yaitu ada interaksi spesies biota. Biota yang hidup dalam ekosistem estuaria ini umumnya adalah percampuran antara yang hidup endemik, yaitu artinya hidup di estuaria dengan mereka yang berasal dari laut dan beberapa berasal dari perairan tawar, khususnya yang mempunyai kemampuan osmoregulasi yang tinggi. Contohnya seperti kepiting, tiram, dan banyak ikan komersial yang merupakan hewan estuaria. Udang niaga juga memijah laut di laut lepas yang membesarkan larvanya di ekosistem ini dengan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Lalu di sini juga kelompok kami membuat mind mapping mengenai ekosistem estuaria yang mencakup pada karakteristik, definisi, adaptasi, peran dan fungsi biota yang ada di ekosistem estuaria, ada interaksi dengan ekosistem lain dan juga interaksi yang ada di ekosistem estuari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik,
Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai ekosistem estuari. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.